Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suri Dwi Ananda dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan membahas materi fisika yaitu inti atom dan intake nuklir. Yang pertama, karakteristik inti atom. Berdasarkan teori atom Bohr, sebuah atom tersusun atas elektron dan inti atom. Sebagian besar massa atom terpusat di inti atom. Yang pertama, partikel penyusun inti. Inti atom pada dasarnya tersusun atas proton dan neutron. Proton yaitu partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dan masanya 1,672614 dikali 10 pangkat min 27 kg. Sedangkan neutron yaitu partikel tak bermuatan atau netral dengan massa 1,672614 dikali 10 pangkat min 27 kg. Di luar inti atom terdapat kulit yang terdiri atas elektron. Elektron bermuatan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dan masanya 9,10953 dikali 10 pangkat min 31 kg. Dalam tabel periodik, atom suatu unsur secara umum dilambangkan dengan A, Z, X. A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom, X adalah nama unsur atom, dan N jumlah neutron A dikurang Z. Selanjutnya ada nuklida. Ternyata di alam terdapat juga unsur yang mempunyai nomor atom sama atau nomor massanya sama. Macam-macam nuklida ada 3, yaitu yang pertama isotop, yang kedua isobar, dan yang ketiga isoton. Isotop yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama tetapi memiliki nomor massa berbeda. Contohnya 6C pangkat 12, 6C pangkat 13, dan 6C pangkat 14. Yang kedua isobar. Isobar yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor massa sama tetapi memiliki nomor atom berbeda. Contoh isobar yaitu 6C pangkat 14 dan 7N pangkat 14, 6C pangkat 13 dan 7N pangkat 13. Yang ketiga isoton yaitu unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron AZ sama tetapi memiliki nomor atom berbeda. Contoh isoton yaitu 6C pangkat 13 dan 7N pangkat 14, 38SR pangkat 88, dan 39Y pangkat 89. Lanjut yang keempat, gaya dan kestabilan inti. Yang pertama, inti ringan Z lebih kecil atau tidak sama dengan 20. Inti ringan stabil jika N sama dengan Z atau N per Z sama dengan 1,00. Inti tidak stabil jika N tidak sama dengan 1,00. Contoh inti ringan yang stabil 5B pangkat 10, 7C pangkat 14, 10Ne pangkat 20, dan 12Mg pangkat 24. Inti berat Z lebih besar dari 20. Inti berat stabil jika 1,00 lebih kecil dari N per Z lebih kecil 1,60. Inti tidak stabil jika N per Z lebih kecil dari 1,60 atau N per Z lebih kecil dari 1,00. Contoh inti ringan ini yaitu 45RH pangkat 103 dan 83Bi pangkat 209. Yang kelima, energi ikat inti. Energi ikat inti merupakan jumlah energi yang harus diberikan untuk memecahkan inti menjadi proton dan neutron. Energi ikat inti pada atom berasal dari defek massa. Rumus defek massa delta M sama dengan ZMP ditambah A dikurang Z Mn dikurang M inti. Rumus ikat inti yaitu E ikat sama dengan delta M dikali C pangkat 2 Joule atau E ikat sama dengan delta M dikali 931,4 megavolt. Rumus ikat inti per nukleon yaitu rumusnya EI per A. Delta M sama dengan defek massa atau SMA, Z sama dengan jumlah proton, MP yaitu massa proton,
atau 1,007825 SMA, N sama dengan A, Z jumlah neutron, Mn massa neutron 1,00865 SMA, M inti massa inti SMA. Lanjut reaksi inti. Skema reaksi inti yaitu A tambah X itu adalah reaktan, Y tambah B adalah produk, ditambah E energi reaksi. Contoh reaksi inti yaitu 14,7N ditambah 42He, 17,8O ditambah 11H. Dari skema tersebut, energi reaksinya dapat dirumuskan menjadi E sama dengan MA ditambah MX dikurang MY ditambah MB, 931,5 megavolt per SMA. Keterangannya yaitu MX dan MA yaitu massa reaktan SMA, satuannya SMA, MY dan MB massa produk, satuannya SMA, E energi reaksi. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru atau inti anak disertai pelepasan sejumlah energi. Reaksi inti dapat menghasilkan energi sangat besar. Di reaksi inti terdapat reaksi fusi dan reaksi fiksi. Reaksi fusi yaitu reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat yang disertai pemancaran energi. Reaksi fusi merupakan reaksi yang terjadi pada bintang atau matahari dan bom hidrogen. Reaksi fusi hanya dapat terjadi dalam keadaan suhu sangat tinggi, yaitu sekitar 108 derajat Celcius. Contoh reaksi fusi yaitu penggabungan inti 1H pangkat 2 dengan yang menghasilkan 2He pangkat 3 dan neutron. Reaksinya yaitu 1H pangkat 2 ditambah 1H pangkat 2, 2He pangkat 3 ditambah 0 N pangkat 1 ditambah energi. Kemudian yang reaksi fisi. Reaksi fisi yaitu reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Salah satu contoh reaksi fisi adalah 92U pangkat 235 yang ditembak dengan sebuah neutron. 92U pangkat 235 ditambah 0N pangkat 1, 92U pangkat 236, 56BA pangkat 144 ditambah 36KR pangkat 86 ditambah 30N pangkat 1 ditambah gamma. Lanjut ke spektrum atom. Spektrum atom hidrogen ini berbentuk garis yang khas. Pada tahun 1886, John Jacob Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Bentuk persamaan Balmer yaitu 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 2 pangkat 2 dikurang 1 per N pangkat 2. Lambda sama dengan panjang gelombang spektrum atau hidrogen, R sama dengan konstanta Rydberg sama dengan 1097 dikali 10 pangkat 7 M pangkat min 1. N sama dengan bilangan kuantum utama sama dengan 3, 4, 5 dan seterusnya. Besar panjang gelombang foton yang dilepas atas diserap elektron saat berpindah lintasan. Rumusnya 1 per lambda sama dengan E1 per Hc dalam kurung 1 per 2 N2A dikurang 1 per N2B. E1 adalah energi ground state yaitu energi elektron pada kulit terendah. N sama dengan 1 sebesar min 13,6 energi volt. H sama dengan konstanta Planck 6,626 dikali 10 min 34 J/s. En sama dengan energi elektron pada kulit ke N yaitu sebesar 13,6 per N pangkat 2 energi volt. Kemudian yang B yaitu radioaktivitas. Radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan atau disintegrasi
inti dalam rangka menuju inti stabil. Inti-inti yang mengalami peluruhan inti disebut inti radioaktif. Ada 3 jenis sinar radioaktif yang dihasilkan dari peluruhan inti radioaktif. Sinar-sinar tersebut yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Radiasi alfa terbentuk saat suatu unsur radioaktif memancarkan partikel alfa dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut peluruhan alfa atau alfa decay. Sinar alfa mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, sinar alfa merupakan inti atom helium yang bermuatan positif. Yang kedua, dapat menghitamkan pelat film atau yang berarti memiliki daya ionisasi. Yang ketiga, mempunyai daya tembus paling lemah di antara ketiga sinar radioaktif. Yang keempat, dapat membelok dalam medan listrik maupun medan magnet. Yang kelima, mempunyai jangkauan beberapa sentimeter di udara dan 10⁻² mm di dalam logam. Yang kedua, radiasi beta. Radiasi beta sifat-sifatnya yaitu yang pertama mempunyai daya ionisasi yang lebih kecil dari sinar alfa, yang kedua mempunyai daya tembus yang lebih besar daripada sinar alfa, yang ketiga dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Yang ketiga ada radiasi gamma. Sifat-sifat radiasi gamma yaitu yang pertama tidak bermuatan listrik sehingga tidak membelok dalam medan listrik maupun dalam medan magnet. Yang kedua memiliki daya tembus paling kuat tetapi daya ionisasinya paling lemah di antara sinar radioaktif yang lain. Yang ketiga radiasi gelombang elektromagnetik sehingga lajunya sama dengan laju cahaya. Yang keempat, sinar gamma yang mengenai bahan dapat mengakibatkan efek fotolistrik dan hamburan Compton. Yang kedua, ada interaksi sinar radioaktif dengan bahan. Jika ingin mencari serapan atau pelemahan, kita menggunakan rumus iota sama dengan iota 0 E⁻min mikro X, atau juga bisa dengan rumus iota per iota 0 sama dengan 12 X sama dengan X per X1/2. Jika ingin mencari ketebalan paruh, kita menggunakan rumus X1/2 sama dengan 0,693 per mikro. Iota itu intensitas radiasi setelah melewati material, satuannya W per M. Iota 0 intensitas radiasi mula-mula, satuannya W per M⁻². E sama dengan 2,71828. Mikro koefisien atenuasi atau pelemahan, satuannya M⁻⁻1. X yaitu tebal bahan, satuannya M. X1/2 tebal paruh, satuannya M. Yang ketiga ada peluruhan radioaktif. Proses peluruhan radioaktif akan terus berlangsung hingga dihasilkan inti yang stabil. Laju peluruhan inti radioaktif disebut sebagai aktivitas radioaktif yang dirumuskan dengan R sama dengan lambda nu atau dengan nu sama dengan N, nu A sama dengan M per AR nu A. R ini adalah aktivitas atau peluruhan, satuannya per S. Lambda konstanta peluruhan, satuannya per S. Nu jumlah inti, satuannya inti. N jumlah zat, satuannya mol. M massa zat, satuannya kilogram. AR massa atom relatif, satuannya G per mol. Nu A sama dengan bilangan Avogadro, satuannya 6,02 dikali 10⁻23 partikel per mol. Seperti halnya reaksi nuklir, reaktor nuklir juga meliputi reaktor fusi dan reaktor fisi. Reaksi fusi merupakan kebalikan dari reaksi fisi. Pada reaksi fusi terjadi penggabungan beberapa inti ringan menjadi satu inti baru yang lebih besar disertai dengan pelepasan energi. Contoh reaksi fusi ini adalah reaksi termonuklir atau reaksi berantai proton-proton yang terjadi di matahari. Sedangkan reaktor fisi
Reaksi fisi adalah pembelahan sebuah inti atom besar menjadi dua atau lebih inti atom baru yang lebih kecil, disertai pemancaran energi dan radiasi sinar radioaktif. Yang kedua, manfaat radiosotop. Manfaat radiosotop yaitu terdapat dalam bidang industri, dalam bidang biologi, dalam bidang hidrologi. Dalam bidang industri, radiosotop dapat dimanfaatkan sebagai perunut dalam kegiatan industri. Contohnya, dengan teknologi nuklir, manusia dapat melakukan proses eksplorasi minyak dan gas untuk menentukan sifat dari bebatuan yang ada di sekitar seperti litografi maupun porositas. Dalam bidang biologi, radiosotop digunakan untuk mempelajari beberapa proses dalam sel hidup dan mekanisme reaksi fotosintesis. Dan dalam bidang hidrologi, radiosotop digunakan untuk mengukur laju aliran fluida atau cairan, untuk mengukur kandungan air dalam tanah, untuk mendeteksi kebocoran pipa, dan untuk mengukur tinggi permukaan cairan. Kemudian dalam bidang kedokteran, radiosotop yang banyak digunakan dalam bidang kedokteran adalah kobalt 60 dan iridium 131. Radiosotop kobalt 60 ini digunakan untuk pengobatan kanker. Kobalt 60 digunakan sebagai sumber radiasi gamma yang pada dosis tertentu dapat memusnahkan sel-sel kanker. Sementara itu, iridium 131 digunakan untuk mempelajari cara kerja kelenjar gondok. Kemudian dalam bidang arkeologi, radiosotop digunakan untuk menentukan umur batuan atau fosil dengan konsep peluruhan radioaktif dan waktu paruh. Di sini saya sudah menyiapkan contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu massa inti atom 20 Ca pangkat 40 adalah 40,078 SMA. Jika massa proton adalah 1,0078 SMA, defek massa pembentukan 20 Ca 40 adalah. Cara penyelesaiannya, pertama diketahuinya Z tadi sudah diketahui sama dengan 20, A-nya 40, N sama dengan A kurang Z, A dikurang Z itu 40 dikurang 20 sama dengan hasilnya 20, MI sama dengan 40 dikurang 078 SMA, MP-nya 1,0087 SMA. Yang ditanyakan adalah delta M. Kita menggunakan rumus delta M sama dengan Z dikali MP ditambah N dikali MN dikurang MI. Delta M sama dengan Z-nya tadi 20 dikali MP 1,0078 ditambah N yaitu N-nya 20 dikali MN, MN-nya itu 1,0078, MI-nya dikurang 40,078. Delta M sama dengan 20,156 ditambah 20,174 dikurang 40,078. Delta M sama dengan 40,33 dikurang 40,078. Jadi hasil akhirnya adalah 0,252 SMA. Lanjut soal yang kedua, contoh soal yang kedua. Bila 16 gram isotop radioaktif disimpan selama 60 hari, sisa yang diperoleh adalah 2 gram. Waktu paruh isotop radioaktif ini adalah. Cara penyelesaiannya, diketahui N0-nya tadi 16 gram, NT-nya 2 gram, T-nya 60 hari. Yang ditanya adalah T1/2. Cara mencarinya kita menggunakan rumus NT sama dengan 1/2 T per T setengah dikali N0. NT-nya itu 2 sama dengan 1/2 pangkat T-nya 60 per T setengah, kita misalkan dengan X dikali N0-nya itu 16. Kemudian 1/8 sama dengan 1/2 pangkat 60X. 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 pangkat 60 per X. Kemudian coret 1/2 dengan 1/2-nya, sisa 3 sama dengan 60 per X. 60 dibagi 3 sama dengan 20, jadi X sama dengan 20.
Jadi waktu paruh isotop radioaktif ini adalah 20 hari. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.